warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, sadarlah bahwa anak usia kurang dari 18 tahun perlu adanya edukasi terkait pemilu ataupun pemilihan umum yang lainnya. Saya akan membagi argumentasi saya menjadi 6 pembahasan. Yang pertama, pembingkaian perdebatan. Usia di bawah 18 tahun yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan, berarti anak dengan rentang usia pendidikan dasar ataupun SD sampai pendidikan menengah ataupun SMP. Lalu mereka usia mereka saja sudah diperkenalkan tentang apa itu hak ataupun kewajiban dalam pembelajaran sekolahnya. Sehingga apa salahnya mereka bisa akan paham bila diperkenalkan secara dasar bagaimana caranya memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum ataupun pemilihan yang lainnya. Lalu yang kedua, memasuki argumentasi ekstensi dan juga analisis permasalahan Dewan Juri yang terhormat. Penting adanya pembekalan untuk dapat paham akan adanya hak untuk memilih, terlepas dari usianya yang memang belum memenuhi syarat dalam proses pemilihan suara pada pemilu ataupun pilkada ataupun pemilihan yang lainnya. Setidaknya mereka ini akan melek terhadap dasar-dasar pemilihan dan nantinya akan menjadi masyarakat yang paham betul akan pentingnya politik di Indonesia. Tidak seperti pada kasus-kasus yang sedang marak terjadi sekarang, terutama pada saat Pilpres tahun 2024 kemarin, yang dimana dilansir dari adanya kompasiana.com, sebanyak 65,9% generasi Z saat ini tidak paham betul akan esensi pada pilpres yang ada. Mereka hanya FOMO atau ikut-ikutan saja karena adanya tren dan juga viral di media sosial. Namun mereka tidak tahu betul apa maksud dari apa yang mereka pilih tersebut. Lalu juga dilansir dari narasi newsroom, yang dimana ketika seorang wartawan sedang mewawancarai salah satu masyarakat, yang dimana terlihat masyarakat di situ merupakan usia-usia Gen Z saat ini, yang dimana mereka saja menjawab bahwasanya mereka tidak tahu atas dasar apa mereka memilih salah satu paslon yang ada pada waktu itu, yang dimana mereka hanya mengatakan bahwasanya mereka hanya melihat daripada viral-viralnya yang ada di media sosial. Jelas hal ini Dewan Juri yang terhormat akan memperburuk masa depan bangsa karena generasi muda tidak paham akan adanya pemilihan saat ini. Karena politik ataupun pemilihan yang dilakukan ini sangat berpengaruh sekali dalam adanya sistem kebijakan yang dibuat oleh yang akan diberlakukan dalam negara pada kedepannya. Lalu yang ketiga, kami akan menjelaskan mengapa hal ini baik di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Di sisi kami, anak-anak di bawah usia tersebut akan paham dengan kondisi seperti apa yang seharusnya dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Mereka akan melek dengan adanya perubahan. Lalu di sisi kami tidak akan merubah kebijakan persyaratan usia dalam pemilu. Namun yang perlu kami garis bawahi Dewan Juri yang terhormat, hal ini sebagai pembelajaran dasar untuk para generasi muda selanjutnya. Dengan ini kualitas SDM meningkat akan ada di sisi kami. Lalu mengapa hal ini buruk di sisi mereka Dewan Juri yang terhormat? Mereka sama saja tidak peduli akan kemajuan bangsa Indonesia yang ada, karena anak-anak itu nantilah yang akan meneruskan Indonesia ke depannya. Lalu perlu dipertanyakan mengapa Dewan Kontra tidak menyetujui adanya mosi ini. Apakah Dewan Kontra memiliki misi rahasia yang menguntungkan pribadi dan golongannya? Sehingga solusi yang jelas saya berikan di sini adalah siswa-siswi di bawah 18 tahun harus tetap diberikan edukasi tentang bagaimana caranya untuk hak yang mereka inginkan dapat dilakukan tanpa adanya paksaan dalam pemilihan umum ataupun pemilihan yang lainnya. Dan juga mengapa Dewan Pro harus menang pada perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat, karena Dewan Pro sangat peduli akan masa depan bangsa yang dibawa oleh generasi muda saat ini. Bahkan jika Dewan Kontra tetap menolak atas dasar belum matang pemikirannya, justru dengan diberikan edukasi dan pembelajaran, siswa-siswi di bawah 18 tahun akan dapat lebih matang terlebih dahulu pemikirannya sebelum usia 18 tahun. Maka dari itu, saya dari Dewan Pro sangat bangga berdiri dalam mosi kedua kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.